Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra Gonisa, nomor urut 9, mata kuliah Manajemen Risiko kelas B. Di sini saya akan mengulas kembali terkait jawaban UTS saya tentang manajemen risiko. Yang pertama, apa sih pengertian dari manajemen risiko? Manajemen risiko adalah subbidang ilmu yang membahas tentang bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan mengatasi permasalahan dengan menempatkan kebijakan manajemen secara komprehensif, menyeluruh, dan sistematis. Kemudian yang kedua, apa sih tujuan dari manajemen risiko? Tujuan dari manajemen risiko adalah agar kita bisa menganalisis, menilai, mengendalikan berbagai macam risiko yang akan terjadi ke depannya. Kemudian apa sih urgensi dari manajemen risiko? Urgensi dari manajemen risiko adalah yang pertama, untuk tujuan utamanya adalah untuk melindungi perusahaan, kemudian untuk meningkatkan kinerja perusahaan, mendorong manajemen agar lebih proaktif dan membantu membuat kerangka kerja. Nah, kemudian dalam waktu implementasinya ada 4 yang saya pahami. Yang pertama ada manajemen risiko operasional, manajemen hazard, manajemen risiko finansial, dan manajemen risiko strategis. Nah, contohnya misal kita ingin dalam usaha kecil UMKM, kita ingin membuat usaha cuanki. Nah, dalam hal tersebut kita perlu namanya manajemen risiko gitu kan, yang perlu kita persiapkan. Nah, hal apa aja yang perlu kita persiapkan? Salah satunya adalah risiko operasional, risiko keuangan, risiko pemasaran, dan juga risiko produk gitu kan, agar kita bisa lebih waspada ke depannya. Nah, kemudian nomor 2, apa aja sih jenis-jenis risiko dan contohnya? Yang pertama ada pure risk atau risiko murni. Risiko murni ini adalah risiko yang bersifat pasti. Maksudnya adalah ketika hal tersebut terjadi, maka kita akan mendapatkan kerugian, dan sebaliknya ketika hal tersebut tidak terjadi, maka kita tidak akan mendapatkan keuntungan. Contohnya terjadi sebuah perampokan, kecelakaan, kemudian banjir, seperti itu. Kemudian yang kedua ada spekulatif risk atau risiko spekulatif. Nah, ada 3 kemungkinan ketika risiko spekulatif terjadi: untung, rugi, maupun break even, titik impas gitu. Maksudnya adalah ketika hal tersebut terjadi, maka kita tidak untung dan juga tidak rugi, jadi kayak biasa aja seperti itu. Contohnya misal undian berhadiah. Nah, ketika kita melakukan undian berhadiah, maka ketika kita untung ya kita untung, ketika kita lagi tidak beruntung, kita juga tidak akan mendapatkan kerugian. Kemudian yang ketiga ada particular risk atau risiko khusus, terjadi karena kegiatan individu. Maksudnya adalah apa ya? Jadi kita bisa mengendalikan dari awal gitu. Contohnya misal terjadi kecelakaan. Kemudian yang keempat adalah fundamental risk atau risiko fundamental. Maksudnya adalah ketika terjadi hal tersebut, ketika terjadi risiko fundamental itu terjadi karena akibat lingkungan maupun alam. Jadi kita tidak bisa mengendalikannya. Contohnya terjadi tsunami, tanah longsor, angin topan, dan ketika cakupannya sudah luas, hal-hal tersebut terjadi, maka risiko fundamentalnya juga luas. Ketiga ada enterprise risk management atau ERM. Nah, maksudnya adalah kesinambungan yang melibatkan pengelola risiko gitu kan, pengelola risiko suatu organisasi dalam kerangka kerja suatu perusahaan tersebut. Jadi kayak kita membuat mungkin sebuah kebijakan gitu kan dalam suatu perusahaan agar lebih terkontrol seperti itu. Kemudian soal yang nomor 4 yaitu perbedaan risiko dari kelompok A dan kelompok B. Untuk risiko kematian itu bedanya mereka spesifiknya lebih kepada
konsekuensi negatif gitu, dan juga mereka menghitung probabilitas untuk menghitung kerugian yang akan mereka tanggung gitu. Sedangkan risiko kesehatan, risiko kecelakaan kendaraan, dan kesehatan kecelakaan kerja itu, maka yang terjadi adalah mereka lebih fokus kepada faktor usia dan faktor manusia, sedangkan dan juga mereka lebih kepada 3 risiko. Contohnya, misal kita sedang bekerja di sebuah perusahaan, pada perusahaan tersebut mereka selalu bekerja dari pagi sampai malam, sehingga kita juga tidak ada aktivitas dalam arti olahraga gitu kan, karena olahraga kan penting ya buat tubuh kita, sangat penting. Dan ketika tidak dilakukan, maka akan berakibat risiko kematian. Nah, dalam ilustrasinya gitu, misal usia saya 70 tahun, kemudian kematiannya 5 tahun ke depan, maka usianya berarti kan 75 tahun. Nah, kemudian risiko kerugian yang akan ditanggung keluarga saya adalah 350 juta, 70 dikali 5, seperti itu. Kemudian berdasarkan tabel C 1980 gitu kan, maka probabilitas kematiannya adalah 70/75 sama dengan 6.274.160 dikurangi 4.898.907 per 6.274.160 sama dengan 0,219. Nah, kerugian yang diharapkan adalah probabilitas dikali kerugian sama dengan 0,219 dikali 350 juta sama dengan 76.650.000. Nah, karena kejadian itu kan diasumsikan 5 tahun gitu kan, maka suku bunga yang relevan itu sekitar 15%. Nah, kemudian present value-nya berapa gitu. Nah, present value kerugiannya adalah 76.650.000 per 1 ditambah 0,15 akar 5 sama dengan 76.650.000 dikali 1 per 1 ditambah 0,15 akar 5 sama dengan 76.650.000 dikali 0,497177 sama dengan 38.108.617. Nah, kemudian soal yang nomor 5 adalah terkait perbedaan dari metode dari kelompok C. Nah, itu resiko perubahan pendapatan itu lebih pada perubahan harga, pendapatan bersih mengalami perubahan, sedangkan risiko perubahan harga pasar itu nilai pasar berubah karena tingkat bunga dan metodenya, metode penelitian, metode durasi itu kelemahan metode jangka waktu serta perhitungan durasi. Nah, contohnya misal gitu kan, dalam aset obligasi dalam jangka waktu 2 tahun dan bunganya itu 12% per tahun. Kemudian pasifa, ya kewajibannya itu obligasi jangka waktu 1 tahun dengan bunga 10% per tahun. Nah, jadi tahun pertama split keuntungannya itu kan 12% dikurangi 10% sama dengan 2%. Kemudian tahun kedua itu tergantung tingkat bunga obligasinya yang berlaku gitu. Kemudian jika bunga pendanaan pada tahun kedua itu sebesar 10% gitu kan, sama dengan tahun pertama keuntungannya 2%. Dan terakhir, jika bunga pendanaan pada tahun kedua sebesar 14%, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan rugi selama sebesar 2%. Ya, mungkin itu pembukaran dari saya terkait jawaban UTS, dan mohon maaf jika kondisinya sedang tidak baik. Mohon maaf Pak, karena kondisi saya menjaga ibu saya di rumah sakit. Mohon maaf Pak. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.